selamat pagi. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 semua. Ketemu lagi denganku, Sharon Margaret di Narasi Pagi. Sebelum kita sama-sama menyaksikan pengibaran bendera merah putih nanti, kita serap informasi bareng dulu yuk. Pagi ini kita akan bahas perkembangan situasi di Afghanistan setelah direbut Taliban, lalu kita akan bahas juga lomba BPIP yang picu kontroversi dan ada update PPKM. Selain itu ada juga kabar dari Haiti yang dilanda gempa dan ada bahasan RAPBN 2022. Tenang, gak berat kok. Kita simak langsung yuk. Krisis di Afghanistan terus berlanjut. Ratusan ribu warganya berusaha keluar dari negara itu untuk menghindari kekuasaan Taliban. Ini adalah pemandangan di Bandara Kabul 16 Agustus 2021 kemarin. Ribuan orang berebut menaiki pesawat untuk keluar dari Afghanistan. Terdengar pula suara tembakan senjata api di tengah kerumunan warga. Reuters pun melaporkan ditemukan korban jiwa di Bandara Kabul akibat kekacauan ini. Sebelumnya Taliban resmi mengambil alih ibu kota Kabul dan mendeklarasikan keemiran Islam Afghanistan. Aktivis kemanusiaan di negara itu pun mengkhawatirkan kondisi hak asasi manusia di sana. Even when it comes to the security, I think yesterday there was a lot of case of organized crime, target terror, and of course Taliban was searching for those prominent people that they were having on their hit list before. So that has made life more difficult for women. We've been badly betrayed by international community and also by Taliban. Sejumlah negara mempersiapkan diri untuk memulangkan warganya dari Afghanistan, baik warga sipil biasa, diplomat, sampai pekerja kemanusiaan, dan meminta Taliban menghormati evakuasi tersebut. Selain Amerika Serikat, diantaranya ada Jerman, Belgia, Australia, Inggris, dan Italia yang sedang bergegas melakukan proses pemulangan. Sementara itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul mengatakan ada sejumlah warga negara Indonesia yang telah melaporkan keberadaan mereka di Afghanistan. KBRI Kabul menyatakan tengah menyiapkan langkah evakuasi. Kita berharap seluruh WNI di sana dalam keadaan baik ya. Dan doa juga menyertai warga Afghanistan agar bisa melalui masa sulit ini dengan selamat. 17 Agustus jadi hari pertama perpanjangan PPKM yang Ada yang ingat udah keberapa kali ya? Kemarin, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan bahwa PPKM diperpanjang hingga 23 Agustus 2021. Selama COVID-19 ini masih menjadi pandemi, PPKM ini akan tetap digunakan sebagai instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat. Jika situasi COVID-19 makin membaik, tentunya level PPKM akan diturunkan ke level yang lebih rendah. Pada penerapan PPKM kali ini, ada tambahan 8 kabupaten atau kota yang masuk kategori level 2 dan 3. Artinya, daerah yang masuk kategori ini kini sudah mencapai 61 kabupaten kota. Sebelumnya, pemerintah menerapkan PPKM darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021. Kemudian PPKM berlevel diterapkan pada 21 hingga 25 Juli 2021, lalu 26 Juli hingga 2 Agustus 2021, lalu 3 hingga 9 Agustus 2021, dan 10 hingga 16 Agustus 2021. Gimana? Udah 5 kali perpanjangan PPKM, masih kuat dan masih sabar kan untuk menahan diri? Tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman, supaya kita bisa segera merayakan hari kemerdekaan dari pembatasan-pembatasan ini. Jelang 17 Agustus biasanya banyak lomba yang seru. Nah kali ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP bikin lomba yang unik, tapi sayangnya kontroversial nih. Waduh, kenapa tuh ya? Jadi, untuk memperingati Hari Santri Nasional, BPIP menggelar lomba menulis. Masalahnya ada di temanya nih, yakni hormat bendera menurut hukum Islam dan menyanyikan lagu kebangsaan menurut hukum Islam. Tema itu sontak mendapat banyak kritik. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafiq Muhni misalnya, mengatakan bahwa ada banyak tema lain yang lebih penting, misalnya soal korupsi, kerusakan moral, dan hedonisme.
Setelah banyak dikritik, BPIP pun mengubah tema lomba. Temanya menjadi pandangan agama dalam menguatkan wawasan kebangsaan. Juga tentang peran masyarakat dalam penanggulangan pandemi COVID-19 menuju Indonesia tangguh. Enggak ketinggalan, Sekretaris Utama BPIP Karyono meminta maaf jika ada lomba atau kegiatan BPIP yang kurang sesuai harapan. Wah, tahun depan BPIP bisa bikin lomba yang nggak kalah kontroversial nih dari tahun ini. Misalnya lomba menahan perasaan atau lomba bertahan hidup. Kayaknya banyak yang jago tuh, Pak, Bu. Pada pidato tahunan tanggal 16 Agustus 2021 kemarin, Presiden Joko Widodo melaporkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2022. Apa aja sih poin-poin pentingnya? Pertama, untuk penanganan pandemi COVID-19, pemerintah menganggarkan Rp255,3 triliun atau 9,4% dari anggaran belanja. Sedangkan untuk perlindungan sosial dianggarkan senilai Rp427,5 triliun atau 15,8% dari anggaran belanja. Pendidikan masih menjadi sektor dengan anggaran terbesar, yakni Rp541,7 triliun. Jumlah ini setara dengan 20% dari anggaran belanja. Infrastruktur menjadi sektor dengan anggaran terbesar kedua dengan Rp384,8 triliun. Total anggaran belanja tahun depan mencapai Rp2.708,7 triliun. Pada 2022, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp1.840,7 triliun, sebesar Rp1.506,9 triliun dari penerimaan pajak, sedangkan Rp333,2 triliun dari penerimaan bukan pajak. Dengan proyeksi ini, kita masih minus sekitar Rp860-an triliun. Berat. Kita kudu ekstra ngawasin sih. Belum lagi kalau nanti ada kategori penerimaan yang tidak sampai ke negara. Maksudnya? Ya itu tuh, yang sampainya ke pencoleng-pencoleng berdasi. Di saat warga Indonesia tengah bersukacita merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-76, warga Haiti justru tengah dirundung duka. Gempa berkekuatan 7,2 skala Richter menghantam negara yang terletak di Karibia itu pada Sabtu 14 Agustus 2021 lalu. Hingga Senin 16 Agustus 2021, tercatat 1.297 orang meninggal dan ribuan lainnya luka-luka. Situasi ini diperparah dengan kondisi rumah sakit yang tidak memadai. Korban gempa yang membanjiri fasilitas kesehatan pun sampai ditangani di atas matras di jalanan. Lembaga PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA melaporkan lebih dari 700 gedung termasuk rumah sakit, sekolah, dan gereja rusak berat. Sedangkan sedikitnya 3.778 rumah warga hancur karena gempa. Bencana gempa kali ini tentu makin rumit karena penularan COVID-19 terancam meluas. Selain itu, situasi politik di Haiti belum stabil pasca pembunuhan Presiden Jovenel Moïse pada 7 Juli 2021 lalu. Ya, semoga korban gak semakin banyak, rakyat Haiti bisa lekas pulih dan beraktivitas normal kembali. Amin. Itulah berita dalam dan luar negeri, pelengkap sarapan informasimu pagi ini. Narasi pagi yang kembali hadir besok, seperti biasa, pukul 8 pagi. Dan buatmu yang ngerasa sedih karena 17-an kali ini kok garing banget sih? Tenang, kamu bisa kok ngerayain bareng Narasi dengan cara join live streamingnya di YouTube Narasi dan Instagram @narasi.tv pukul 7 malam nanti. Kita ketemu di sana ya. Stay safe and stay healthy everyone. Bye-bye!